Hati membutuhkan cahaya. Cahaya adalah kendaraan dari hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang mengganggu hati kita berhubungan dengan Allah bukan berarti jabatan yang tinggi saja. Bukan berarti harta kekayaan yang banyak saja. Bukan berarti perusahaan-perusahaan yang banyak saja. Bisa jadi yang mengganjal dalam hati kita hanya sebatas seekor burung. Hanya seekor ayam. Ada orang cinta burung, pagi dimandiin, sore dimandiin, dirinya pun belum mandi. Saking cintanya ke burung, hanya seekor burung, tapi mampu membuat burung itu menggelapkan hati. Adzan maghrib, ayam pelungnya belum masuk kandang, bukan sholat, nyari ayam dulu. Seekor ayam, seekor burung, atau hanya permainan-permainan duniawi membuat hati kita terhalang. Membuat gambaran dalam hati kita penuh dengan gambaran dunia dan makhluk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kita dari hati yang paling dalam. Hati yang merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, Allah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Wal hadirat rahimakumullah, kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat hati. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah berikan kepada setiap diri kita satu komponen, namanya hati. Bahasa Arabnya qalbun. Di samping komponen-komponen yang lainnya. Sehingga ketika kita melihat Al-Quranul Karim, maka hati manusia dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun qasi, hati yang keras, atau qulubun la yafqahuna biha, hati yang tidak paham. Ini adalah kategori dari hati yang negatif, yang buruk, yang keras, yang tidak paham. Ibu-ibu bilang kepada suaminya, dasar nggak punya hati. Bener nggak punya hati? Bukan nggak punya hati, layap kohun, kulubuhum layap kohun biha. Hatinya tidak paham. Yang kedua, kelompok hati yang positif. Ada hati yang khusyuk, antah sya'a qulubuhum li zikrillah. Hati yang khusyuk zikir kepada Allah. Atau qalbun salim, hati yang selamat. Atau qalbun munib, hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kelompok hati yang corak positif. Sementara pergerakan manusia itu tergantung hatinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum berangkat ke sini, duduk di tempat ini, kira-kira yang pertama bergerak apanya dulu? Apanya dulu nih? Matanya dulu, kakinya dulu, apanya dulu? Hatinya dulu. Hatinya siap menerima undangan panitia. Hatinya siap menerima undangan berangkat. Tapi kalau hatinya menolak, tidak akan sampai kaki melangkahkan ke tempat ini. Begitulah
Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahia al qalbu. Nabi bersabda kepada para sahabat, ketahuilah dalam setiap rongga manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu coraknya positif, coraknya baik, maka akan baik seluruh panca inderanya. Tapi sebaliknya apabila segumpal darah itu coraknya negatif, maka semua panca indera kita menjadi negatif. Ketahuilah segumpal darah itu adalah qalbu, hati. Jadi hati inilah yang mewarnai panca indera kita. Kalau di medsos kita banyak ngebully, nah itu tanda betapa hati manusia yang kotor. Tindakan jahat bersumber dari hati yang jahat. Maka oleh sebab itu, betapa pentingnya kita merawat hati, supaya hati kita tidak termasuk hati yang kotor, hati yang keras, hati yang tidak paham. Sebaliknya kita mendapatkan hati yang bersih, hati yang rindu kepada Allah, hati yang cinta kepada kebaikan dan kebenaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat suwarikum, tidak melihat ganteng dan tidak gantengnya, tidak melihat rupa kalian. Demikian pula Allah tidak akan melihat jasad kalian, tingginya, rendahnya, warna kulit hitam atau putihnya. Allah tidak akan menilai dari sisi itu. Allah tidak akan menilai dari sisi fisik atau biologis manusia. Kenapa? Itu mah pemberian dari Allah. Ya, orang Eropa tinggi-tinggi, putih-putih. Sementara kita orang Asia Tenggara bagaimana? Udah kecil, coklat apa hitam? Nah, siapa yang menjadikan ini semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kreasi kita, bukan kreativitas kita, tapi Allah yang menciptakan sekaligus ujian. Makanya Allah tidak akan menilai manusia dari sudut fisiknya, dari sudut biologisnya. Tingginya, rendahnya, kulit hitam dan putihnya tidak akan menjadi penilaian Allah. Lalu apa yang akan ditilai oleh Allah dari manusia? Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah hati kalian. Jadi hati yang akan dilihat oleh Allah, hati yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, hati inilah yang pertama yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Jangan sampai hati kita kotor, jangan sampai hati kita busuk, jangan sampai hati kita jahat. Bagaimana cara merawat dan menjaga hati? Yang pertama, bahwa hati manusia ini akan terkotori oleh gambaran-gambaran dunia. Ini yang pertama. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati akan bisa bersinar sementara gambaran-gambaran dunia melekat pada hati tersebut. Bapak Ibu sekalian,
hati ini salah satu fungsinya adalah menerima cahaya Allah. Menerima hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah Allah, petunjuk Allah, cahaya Allah tidak akan diserap oleh akal pikiran kita. Tapi diserapnya oleh hati. Tidak banyak di barat, orientalis yang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, kemudian menemukan kebenaran-kebenaran dalam Al-Quran, apakah tentang alam semesta, tentang jagat raya, penciptaan jagat raya, terungkap dalam Al-Quran sisi kebenaran. Tetapi mereka kebanyakan tidak mendapatkan hidayah Allah. Hanya dicerna oleh akal sehatnya, bahwa Al-Quran berbicara tentang berbagai aspek. Orang barat mengatakan bahwa Al-Quran adalah the old book, buku tua, buku lama yang datang dari Timur Tengah, yang datang dari negeri yang banyak dengan pasir, padang pasir. Tapi ketika mereka mempelajari ayat Al-Quran, ternyata mereka menemukan beberapa fakta bahwa Al-Quran yang dianggap buku tua, buku lama, buku kuno, dianggap Al-Quran hanya berbicara onta, dianggap Al-Quran hanya berbicara tentang kondisi wilayah Arab, ternyata Al-Quran berbicara berbagai hal. Tapi mereka sedikit yang mendapatkan hidayah Allah. Mereka hanya mencerna dengan akal sehatnya, tapi hatinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati ini adalah tempat turunnya cahaya Allah. Hati ini tempat turunnya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tumbuhlah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cahaya inilah sebagai kendaraan hati kita. Al-anwaru matoyal kulubi wal ansor. Kulubi wal asror. Cahaya Allah adalah sebagai kendaraannya hati kita. Jadi kalau hati kita ingin bergerak menghadap kepada Allah, membutuhkan cahaya. Jadi yang pertama, bersihkan hati kita dari gambaran-gambaran dunia, gambaran-gambaran makhluk. Kalau di dalam batin kita, dalam kolbu, dalam hati kita, gambaran dunia dan makhluk, maka tidak akan bersinar hati kita. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati seperti itu. Maka caranya adalah i'rad anil khalqi wa dunya. Kita harus mencoba dan berusaha, berupaya keras memalingkan hati kita dari dunia dan makhluk. Apa artinya? Bukan berarti kita menolak uang, menolak harta, tapi pengertian dalam ilmu tasawuf adalah berpaling dari harta, berpaling dari dunia, berpaling dari makhluk, artinya di mana hati kita tidak mencintainya. Harus tumbuh dalam hati kita kesadaran yang penuh kecintaan kepada Allah. Harta digenggam, perusahaan dimanage dengan baik, jangan sampai masuk ke dalam hati. Sebab kalau semua masuk ke dalam hati, harta masuk ke dalam hati, perusahaan masuk ke dalam hati, benda-benda masuk ke dalam hati, betapa hati ini tidak ada ruang untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai kebenaran, mencintai kebaikan. Biarlah harta, biarlah jabatan kita genggam, manage dengan baik, tapi hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara merawat hati yang pertama. Kalau hati banyak gambaran-gambaran dunia, urusan-urusan dunia dan makhluk, maka hati tidak akan bersinar. Contoh Bapak Ibu sekalian, tadi kita sholat asar. Dari takbiratul ihram sampai salam, takbiratul ihram sampai salam, hati kita menghadap kepada Allah atau jalan-jalan, ibu-ibu?
Coba kita introspeksi beberapa menit yang lalu ini, sholat asar saja yang baru kita tegakkan. Kita takbir Allahu Akbar, kemudian selesai dengan salam. Hati kita menghadap kepada Allah atau jalan-jalan? Nah ini PR besar kita Bapak Ibu sekalian. Sebab Allah jadikan kita sebagai manusia, misi besar kita adalah beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah kita adalah sholat kepada Allah. Sholat adalah munajatnya hamba kepada Allah. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Nabi mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha. Orang yang beriman cukup lewat sholat dia mi'raj kepada Allah. Artinya hati menghadap kepada Allah. Maka kalau kita sholat kita sudah merasakan kehusuan. Kalau dalam sholat kita hudurul qalbi ma Allah, merasa hadir bersama Allah, maka setelah sholat itu akan tenang adanya. Nabi kalau lagi menghadapi persoalan-persoalan besar, kemudian memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal arihni bis sholat. Bilal tegakkan sholat, engkau iqamah supaya aku bisa istirahat. Jadi ketika istirahat jadi rileks. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Capek Bapak Ibu sekalian di notaris, banyak urusan. Ya, pikiran kita panas. Ketika kita sholat, serahkan kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, manasiku, hidup dan matiku. Bukan sebatas satu urusan, dua urusan. Sholat dan matiku lillah, milik engkau. Jadi dalam sholat itu penyerahan total kita kepada Allah. Hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat jadi tenang. Aqimis sholah li dzikri. Tegakkan sholat supaya hati zikir kepadaku. Jadi lewat sholat menjadi rileks. Tapi kalau setelah sholat masih bingung, masih gundah gulana, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Salah satunya di mana hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mendasar kita. Kita evaluasi sama-sama. Bagaimana hati kita sudah menghadap kepada Allah, apa masih jalan-jalan? Apa masih mikiran cicilan? Jangan sampai lagi sholat tapi ingatnya kepada cicilan motor. Maka tidak akan berefek positif setelah sholat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kita punya harta, punya kekayaan, semua Allah titipkan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebab kalau sudah dimasukkan ke dalam hati, otomatis hati itu kal mir'ah. Seperti cermin, maka yang ada dalam cermin itu adalah bayang-bayang dunia, gambaran-gambaran dunia, sehingga tidak akan bisa bersinar hatinya. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati. Maka kita harus berupaya mengeluarkan, berpaling hati kita dari dunia dan makhluk. Maka cukup digenggam. Kita punya harta, kita genggam. Kita punya perusahaan, kita manage dengan baik. Tapi hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Supaya hati kita bersinar, supaya hati kita bercahaya. Sebab hati membutuhkan lentera. Hati membutuhkan kendaraan untuk bergerak menghadap kepada Allah. Hati membutuhkan cahaya. Cahaya adalah kendaraan dari hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang mengganggu hati kita berhubungan dengan Allah bukan berarti jabatan yang tinggi saja. Bukan berarti harta kekayaan yang banyak saja. Bukan berarti perusahaan-perusahaan yang banyak saja. Bisa jadi yang mengganjal dalam hati kita hanya sebatas seekor burung. Hanya seekor
ayam. Ada orang cinta burung, pagi dimandiin, sore dimandiin, dirinya pun belum mandi. Saking cintanya ke burung, hanya seekor burung, tapi mampu membuat burung itu menggelapkan hati. Adzan maghrib, ayam pelungnya belum masuk kandang, bukan sholat, nyari ayam dulu. Seekor ayam, seekor burung, atau hanya permainan-permainan duniawi, membuat hati kita terhalang. Membuat gambaran dalam hati kita penuh dengan gambaran dunia dan makhluk. Jadi yang akan menghalangi dunia, yang menghalangi hati kita, menjadi gambaran dalam hati kita, bukan ukuran besar kecilnya. Bisa jadi hal sepele, tapi membuat hati kita terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang membuat hati kita tidak bersinar, membuat cahaya Allah tidak masuk ke dalam hati kita, terlalu banyak dalam cermin hati kita gambaran-gambaran dunia, gambaran-gambaran makhluk. Sehingga saat sholat pun hati kita terganggu oleh dunia dan makhluk tersebut. Kita keluarkan. Kita kembalikan kepada Allah sebagai sang pemilik yang hakikinya. Biar hati kita bening, biar hati kita bersinar, biar hati kita bercahaya. Sehingga kehusyuan mudah diraih. Khususnya di dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, jamaah sekalian. Kaifa yarhalu wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana hati kita bisa berangkat menghadap kepada Allah. Di mana hati kita harus menuju kepada Allah. Ini banyak manusia Bapak Ibu sekalian tiap hari berkomunikasi dengan sesama manusia. Betul nggak? Nggak ada siang, nggak ada malam. Membangun komunikasi lewat internet. Sampai lupa hati kita membangun komunikasi dengan sang pencipta kita. Yang menggenggam diri kita, yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Tidak ada ruang, tidak ada kesempatan dan waktu untuk membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, karena hatinya tidak mau bergerak menuju kepada Allah. Hatinya hanya dari makhluk kepada makhluk, dari makhluk menuju kepada makhluk. Sholat karena si A, saum karena si B, membantu orang lain karena si C. Dari makhluk ke makhluk. Tidak ada Allahnya. Bukan Allah yang dituju, bukan Allah yang diharapkan, bukan Allah yang dicari. Banyak manusia capek mencari perhatian orang. Itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda pakai kendaraan Vespa. Ya, kendaraan Vespa, itunya ceper, terus barang-barang botol bekas apa tuh? Ya, di apa tuh namanya? Diikat-ikat. Dari pabriknya Vespa itu ada apanya? Lampunya. Lampunya dihilangkan. Malam-malam mengganggu orang. Dari Bandung ke Tasik nyampe. Bahkan ada yang stangnya begini Pak. Jadi itu harus berdiri. Bayangin dari Bandung ke Tasik, dia anteng aja. Dilihat asik banget ya. Kenapa? Dia senang mencari perhatian orang lain. Padahal kata orang Sunda, saya sekelen ininya. Tapi nggak merasa sakit. Kehujanan, kepanasan, malam gelap-gelapan, bahaya di hadapannya. Nggak merasa capek, dia merasa tenang aja. Dia merasa asik dengan tindakan seperti itu. Kenapa? Karena hatinya asik diperhatikan orang lain. Padahal orang lain bukan senyum. Lihat seperti itu, pika keheuleun. Betul nggak Pak? Mudah-mudahan taubat nih kalau ada di sini. Iya, orang yang lihat padahal nggak seneng. Lihat perilaku seperti itu, membahayakan.
membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Lalu apa? Apa yang membuat senang mereka? Senang diperhatikan orang lain. Padahal orang memperhatikan bukan dengan kasih sayang, justru dengan kebencian. Tapi dianya merasa pede saja, merasa diperhatikan, asik aja. Orang senang dengan perhatian orang lain. Padahal cuma like, suka, tapi gak mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang memberikan rizki, padahal Allah yang menggenggam diri kita, padahal Allah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Kenapa kita tidak mencari perhatian Allah semata? Disinilah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, mengabdi kepada Allah, semestinya membangun komunikasi yang intens hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi hati kita membangun komunikasi dengan Allah, membangun harmonisasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bagaimana hati bisa pergi menghadap kepada Allah? Kalau hati kita dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Apa yang disebut dengan hawa nafsu? Ini jamaah sekalian, Al-Quran menyebutkan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah menghiasi manusia dengan syahwat. Apa syahwat itu? Kebutuhan biologis dan psikologis kita. Allah yang menciptakan syahwat. Suka makan, suka tidur, suka bergaul. Allah yang menciptakan syahwat. Allah yang menciptakan hawa nafsu. Sukanya kepada apa? Mata'ul hayati dunia, kesenangan duniawi sesaat. Sehingga karakteristik dari hawa nafsu manusia tidak mau diatur. Gak mau diatur. Nafsu itu pinginnya bebas, sebebas-bebasnya. Coba bapak-bapak yang udah usia, ibu udah usia 40 tahun ke atas. Ya, kalau duduk apalagi di pengajian, gampil kena penyakit encoknya tuh. Asam urat. Tinggi asam uratnya. Tapi kalau lihat sepak bola, anteng aja. Tapi kalau di depan pengajian, kaki itu cepat kena encoknya, kena asam uratnya. Kata dokter, jangan makan pete, jangan makan jengkol. Tapi hawa nafsu makan, pinginnya dengan itu. Gak didengar apa yang disampaikan oleh dokter. Itu contoh, nafsu makan yang gak mau diatur. Islam hadir bukan membunuh nafsu kita, ya mati. Tapi Islam mengatur bagaimana kita jihadun nafsi, mendidik dan mengatur keinginan nafsu kita. Maka kita harus penuhi kebutuhan, jangan memenuhi keinginan. Keinginan itu dari nafsu gak ada batasnya. Tapi kalau kita memenuhi kebutuhan, itu ada batasnya. Nah, maka dengan saum ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa itu syariat yang pernah diberlakukan kepada orang-orang terdahulu. Syar'uman qablana, yang disyariatkan sebelum kita. Para nabi yang lainnya pun mendapatkan syariat saum. Kenapa? Karena begitu efektif untuk jihadun nafsi, menundukkan hawa nafsu kita. Saum al-imsak, menjaga min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lapar, haus, bukan tidak ada makanan, banyak makanan, tapi kita menjaga dari yang membatalkan saum, melatih. Di samping yang membatalkan saum, kita pun menjaga dari hal yang membuat pahala saum kita hilang. Jadi saum kita bukan sebatas menahan lapar dan haus, tapi kita menahan dari hal yang membuat pahala saum itu hilang. Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsh. Betapa banyak orang yang saum
dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Pahalanya nggak dapat. Kenapa? Tidak menjaga panca inderanya. Mulutnya dibiarkan begitu saja, mengumpat, gibah, ya, mengumpat atau gibah, dusta. Mulutnya nggak dijaga, matanya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, maka membuat pahala saum kita tidak didapatkan. Hanya dapat lapar dan haus semata. Maka oleh sebab itu, saum yang efektif untuk menundukkan hawa nafsu kita, saum yang menjaga dari yang membatalkan, saum yang menjaga dari hal yang membuat pahala kita hilang. Itulah saum beserta panca indera kita. Kita latih panca indera kita. Jangan sembarang melihat, jangan sembarang berbicara. Tidak sedikit banyak orang asal bicara, asal bunyi, kata anak sekarang asbun, membuat di penjara, betul nggak? Asal bunyi. Padahal panca indera kita amanah dari Allah. Tidak akan kita gerakan salah satu panca indera kita kecuali untuk kebaikan dan memberikan warna kemanfaatan bagi kita. Mudah-mudahan nih bakti sosial kita bukan bulan Ramadan saja ini. Ya, kita jalankan, kita laksanakan di luar bulan-bulan yang lain. Sibukkan waktu kehidupan dunia ini dengan yang bermanfaat, maka tidak ada peluang untuk berbuat jahat. Tapi kalau banyak peluang untuk berbuat jahat, maka kita tidak akan bisa menolak ajakan kejahatan itu. Kita aktifkan, kita sibukkan detik-detik kehidupan dunia ini dengan bentuk kemanfaatan, dengan bentuk kebaikan, sehingga tidak ada ruang untuk berbuat buruk, tidak ada ruang untuk berbuat jahat. Bapak Ibu sekalian, jadi yang kedua, bebaskan hati kita dari cengkraman hawa nafsu. Maka Nabi bersabda, orang yang bahagia itu orang yang menjadikan hatinya sebagai raja dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan. Orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia itu bertindak dengan hatinya. Maka hatilah yang dijadikan raja. Hatilah yang dijadikan rajanya. Sementara hawa nafsunya jadi tawanan. Tawanan itu hanya tunduk saja. Mengatur kebutuhan hawa nafsunya. Sementara orang yang celaka adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja. Sementara hatinya menjadi tawanannya. Ketika akan berbuat jahat, kata hatinya jangan. Tapi nafsunya begitu laju besar. Kalah hatinya. Hatinya jadi tawanan hawa nafsu kita. Itulah orang yang celaka. Nah, maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, kita harus mampu. Hati kita jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu kita. Maka kita harus perang nih dengan hawa nafsu kita. Nabi menyebutnya jihadul akbar. Jihad terbesar kita adalah melawan hawa nafsu kita. Coba Bapak Ibu sekalian, setelah kita buka, kadang-kadang bukanya ini kebanyakan. Giliran sholat maghrib, aduh, kata orang Sunda, enggak. Giliran tarawih, berat. Kenapa? Karena nafsu makannya yang tinggi, enggak diatur. Maka bebaskan hati kita dari cengkraman hawa nafsu kita. Justru hawa nafsu kita yang kita atur oleh hati kita. Maka hati seperti itulah akan bergerak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kaifa yatma'u ayadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana hati kita akan antusias menghadap merasakan hadirnya Allah. Sementara hatinya belum bersuci dari junub kelalaian. Hati yang lalai dari Allah, hati yang tidak zikir kepada Allah, ini ibarat junub. Artinya hatinya tidak suci. Hatinya kotor.
Maka harus dibersihkan kelalaian hati kita dengan al-yaqdoh, bangkit hati kita menghadap kepada Allah, bangkit kesadaran kita. Coba Bapak Ibu sekalian kita introspeksi diri. Dari bangun tidur tadi sampai sekarang hati kita banyak ingat kepada Allah atau lalai dari Allah? Ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah? Kayaknya setuju ini. Banyakannya lupa kepada Allah ini. Mudah-mudahan diberikan kemampuan membersihkan hati kita dari kelalaian. Kira-kira kalau banyak lupa kepada Allah, kira-kira ingatnya kemana ini? Ke uang, ke HP, ke HP ternyata. Ya Allah, ada orang yang seperti marmot, duit gitu. Padahal duitnya nggak punya, dia tertipu dengan dunia. Uangnya nggak ada, tapi di hatinya duit. HP. Bayangkan waktu yang Allah berikan, kesempatan yang mahal. Wal asr, demi masa. Tapi waktu kita biarkan begitu saja. Tapi waktu diisi dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Kerugian bagi diri kita. Nah, maka hati yang lalai dari Allah harus kita bersuci. Sucikan kelalaian hati kita dengan bangkitkan kesadaran. Jadi hati yang sadar. Tindakan kita harus berdasarkan kesadaran. Sholat kita harus berdasarkan kesadaran hati kita. Saum kita harus berdasarkan kesadaran hati kita. Ya Rob, aku berpuasa pada hari ini karena Engkau ya Rob. Niat dari malam seperti itu. Aku berpuasa untuk hari esok karena Engkau ya Allah. Aku laksanakan sholat ini karena Engkau ya Allah. Aku membantu yang yatim, yang miskin karena Engkau ya Allah. Karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah. Itu gambaran hati yang bangkit, hati yang sadar. Jadi beribadahnya itu, beraktivitasnya itu dengan kesadaran hati yang lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran hati yang bebas dari kelalaian. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Kaifa yarju ayabhama daqaiqal asror wa huwa lam yatub min habwatihi. Bagaimana hati bisa merasakan dalamnya misteri rahasia kegaiban, sementara hatinya belum tobat dari dosa-dosa di masa lalunya. Ini Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kita di masa lalu, gambaran hati kita itu seperti kaca yang bening. Itu bayi dalam keadaan fitrah hatinya, suci. Lihat wajahnya. Tapi kalau mulai dewasa, jatuh kepada dosa, jatuh kepada kemaksiatan, membuat berubah wajahnya. Kenapa? Karena hatinya akibat perbuatan dosa itu seperti noda hitam. Jadi gelap. Nah, hati yang gelap karena dosa-dosa di masa lalunya tidak akan merasakan dalamnya misteri kegaiban yang Allah datangkan ke dalam hati. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman, fa innahu yanzuru binurillah. Orang yang beriman, benar beriman kepada Allah, melihatnya dengan mata cahaya Allah. Akan terjadi sesuatu, Allah kirim sinyalnya, Allah kirim asror rahasia-rahasianya. Sehingga orang tersebut akan mempersiapkan diri. Bahkan yang terhebat adalah al-istidadu lil maut qabla nuzuliha. Sebelum kematiannya tiba, Allah persiapkan. Enggak mati mendadak. Tetapi saat-saat, sebab ini momentum yang terakhir dalam kehidupan dunia ini adalah kematian. Sebelum datang kematian, Allah persiapkan. Dipersiapkan, diingatkan, disadarkan hatinya untuk mempersiapkan diri. Itu adalah salah satu rahasia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya.
Dia wasiat terlebih dahulu, membereskan urusan-urusannya terlebih dahulu, urusan dengan Allah, urusan dengan keluarganya, urusan dengan rekannya, urusan dengan tetangganya, dibereskan terlebih dahulu sebelum ajal kematiannya tiba. Ini adalah salah satu hati yang diberi rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita mendapatkan daqaiqul asrar, misteri kegaiban yang dalam yang Allah berikan ke dalam hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah 4 hal untuk merawat hati kita. Jadi yang pertama, merawat hati itu keluarkan gambaran dunia dan makhluk. Jabatan harus punya, kita punya perusahaan, kita punya usaha, genggam manage dengan baik, jangan masukkan ke dalam hati. Yang kedua, jangan hati kita dikuasai oleh syahwat nafsu kita. Yang ketiga, sucikan kelalaian hati kita supaya bangkit kesadaran hati kita. Yang terakhir adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita merasakan dalamnya misteri kegaiban yang Allah berikan ke dalam batin atau hati kita. Baik jamaah sekalian, sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita pejamkan kedua matanya, hadirkan hatinya. Khudu wa tazallul di hadapan Allah. Allah menyaksikan kapanpun dan dimanapun berada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya kedipan mata kita dan apa yang dirahasiakan dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, termasuk dosa-dosa kita. Semuanya nampak jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, waktu mumpung masih ada. Ruh sebelum ditenggorokan, sakaratul maut sebelum tiba. Allah berikan kesadaran di sore hari ini, berkah bulan Ramadan. Mari bangkitkan hati kita selama-lamanya. Isi waktu demi waktu yang Allah berikan ini untuk kemanfaatan kita dunia dan akhirat kita. Sebab kalau sudah kematian tiba, maka pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menjerit, walaupun kita menangis, maka akan tertolak bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari inilah, sore hari inilah kesempatan terbaik kita untuk memperbaiki diri kita, untuk taubatan nasuha. Sebelum ajal kematian menghampiri kita. Sebab kematian adalah kepastian. Bukankah kita hampir setiap hari mendengarkan kematian orang lain? Pasti besok atau lusa pengumuman kematian itu akan menyebutkan nama dan identitas kita. Disitulah kita akan kembali kepada Allah. Tubuh kita akan terkujur selama-lamanya. Tubuh kita akan dimasukkan ke tanah dan akan menjadi makanan cacing dan belatung. Ruh kita yang menghadap kepada Allah. Hati dan amallah yang akan dibawa pulang kepada Allah. Periksa hati kita, periksa amal kita. Apakah amal-amal kita sudah ikhlas karena Allah? Atau hanya ingin dapat pujian dari manusia? Allah tidak akan tertipu dengan amal hamba-hambanya. Yang hanya karena Allah lah amalan yang diterima oleh Allah. Bekal kita di alam barzah, bekal kita di akhirat yang abadi. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin, ghairadh-dhalina wala mudillin, barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya, bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami yang kami perbuat. Kezaliman yang diperbuat oleh mata kami, mulut kami, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan dan merawat. Ayah yang telah menafkahi. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Justru kami sering melukai perasaan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran hati kami selama-lamanya. Supaya kami bisa menjalankan ketaatan. Engkau berikan hari demi hari, kami isi dengan ketakwaan atas namamu karena Engkau ya Rabb. Ya Rabb, ajal kematian pasti akan datang menghampiri kami. Persiapkan kematian kami ya Rabb.
Jadikan kematian kami kematian husnul khawatimah. Mampukan lisan dan hati ini mengucapkan dan memaknai kalimat La ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Ya Rabb, limpahkan rizki yang berlimpah. Rizki yang penuh keberkahan. Rizki yang menjadi bekah dan sahabat kami dalam beribadah. Rizki yang membuat mampu menolong orang lain. Rizki yang benar-benar memberikan kemanfaatan besar bagi kami dalam kehidupan dunia ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.